Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang pertama, marilah kita panjatkan syukur atas usia kita hari ini menjelang akan minggu depan masih Syawal, tapi ini Ahad sebelum terakhir tanggal 27 itu sudah mendekati puasa Syawal berakhir. Kita masih diberi umur, saya kira rasa syukur yang mendalam. Kemudian salawat dan salam setelah curah dari Nabi Muhammad SAW. Baiklah, sebagai panitia tunggal saya ini ucapan selamat datang pada Mas Habib dan Ibu. Kalau yang lain penggembira, kita semua bergembira ya. Baik, sebagai panitia kurang lebih saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Semoga berkenan, kata Mas Habib, yang penting berkahnya. Semoga berkah ya Mas Habib. Baiklah, kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara kedua, silakan pembawa acara lanjutkan. Acara kedua kan saya lagi. Iya. Siap. Baik, terima kasih. Saya bukan tausiah, nanti tausiahnya dari Ustaz Fatoni. Saya mau cerita keluarga saya. Si Mas. Di balik sini. Iya. Baik, Mbak Nuno, Mbak Irawati, saya matur walaupun jangan mungkin lebih terkali aku. Buku ini bukan terpaksa, saya niatkan, saya hadirkan karena ini ada anak-anak yatim yang mungkin perlu harus tahu sejarah ya. Jadi tertulis di situ Forum Silaturahmi dan Halal Bihalal 2025 Keluarga Besar Tafsir Anom. Pertanyaan besarnya, siapa Bani Tafsir Anom itu? Ya. Nah, ini ada di buku ini nih. Salah satu tulisan ilmiah yang mengisahkan penghulu Keraton Surakarta. Ya, nah, saya nggak akan panjang lebar bicara. Kemudian ada juga buku hijau ini, ya ini karena saya rekam pakai video. Tadi ini adalah bukunya ini ya, disertasi S3 tentang penghulu Keraton Surakarta. Kemudian ini tentang silsilah dari putra Tafsir Anom ke-5. Dan kemudian ini salah satu putra dari Tafsir Anom ke-5 yang namanya Eyang, kami menyebutnya Eyang Adnan ya, tapi di buku ini disebutkan Profesor Kiai Haji Raden Muhammad Adnan ya. Jadi poinnya yang kami sampaikan kepada sahabat sekalian tentang siapa Tafsir Anom 5 ya. Jadi kayak kuliah sejarah tidak apa-apa ya. Jadi buku ini yang saya pegang ini adalah satu karya ilmiah yang sangat komprehensif membicarakan Eyang Tafsir Anom 5 yang kemudian dalam salah satu babnya berjudul Surakarta sebagai latar tradisi penafsiran Al-Quran. Jadi Eyang Tafsir Anom ke-5 itu punya tafsir dalam bahasa Jawa. Kalau yang Adnan kan terjemahan, ini bukan terjemahan, tafsir ya. Dan Pak Ahmad Arif Junaidi ini telah menulis dengan panjang lebar kota Surakarta di masa ketika yang Tafsir Anom 5 itu masih sugeng. Dan kemudian poin yang penting, jadi sebelum acara ini dimulai saya akan ditanya, siapa nama asli Tafsir Anom ke-5? Ini saya sudah dari dulu dan akhirnya terjawab sudah di buku ini ya. Jadi di buku ini akhirnya kita bisa mempelajari bagaimana riwayat Tafsir Anom ke-5 dan sebelumnya Tafsir Anom 1, 2, 3 dan 4 ya.
dan bahkan tafsir Anom ke-6 juga masih ada, dan sekarang pun sebenarnya posisi tafsir Anom ini masih ada di era modern ini yang sekarang dijabat oleh salah satu teman saya sendiri yang tinggal di dalam Masjid Agung yang mengelola tentang pesantren Tahfidzul Quran di Masjid Agung. Ya ini bukan ikhwan hafal bihala Ustaz, ya Ustaz yang menambahkan ya Ustaz. Jadi saya sekilas itu saja mengulas tentang keluarga besar kita tafsir Anom ke-5. Nanti bisa disambung lagi. Demikian sedikit, bukan hikmah halal bihalal, tapi mungkin mengenal lebih jauh tentang tafsir Anom ke-5 pada khususnya dan tafsir Anom pada umumnya. Demikian sedikit kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.